Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngawi, matur sembah nuwun rawuhipun Bapak. Untuk yang kedua kalinya, guys. Jadi tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Bupati Ngawi, ini luar biasa supportnya beliau untuk Erpin Foundation. Lalu yang saya hormati Ibu Lena MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ngawi. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Pak Kabul Tunggul Wirana SIP. Yang saya hormati Pak Haji Yusuf, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Ngawi. Ini kalau kita dulu di zaman kolonial, itu kan ada 3 serangkai, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Sekarang kita untuk mengusir kebodohan dari Ngawi. Wah, kita punya 3 serangkai ini, Ibu Lena, Pak Kabul, dan Pak Haji Yusuf. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Ini nanti beliau bakal jadi ini pembicara untuk talk show kita pada pagi hari ini. Kemudian saya hormati Bapak Ibu, ada perwakilan dari Bapeda, ada perwakilan dari Dispora, dan juga Bang Jatim. Matur sembah nuwun rawuhipun dan supportnya. Kemudian terima kasih banyak untuk Bapak Ibu perwakilan kepala sekolah, wali murid, guru, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman student dari Erpin Academy, baik alumni dan mereka yang akan lulus tahun 2025 ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah hadir pada hari ini. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, saya izin niki untuk maju ke depan karena keynote-nya ini sebetulnya pembawaannya pengennya agak nyantai, pengen agak lain lah ngoten. Soalnya kan Erpin sebagai lembaga pembelajaran itu kan kadang diasosiasikannya sama wah ini kaku ini, wah ini jangan-jangan terlalu serius ini kepemimpinan gitu kan isu-isunya niku. Nah niki izin beberapa dari Bapak Ibu, apalagi Pak Bupati kan masih ingat mungkin gimmick saya tahun lalu niku kan pidatonya full bahasa Inggris Bapak ya. Meskipun grammarnya nggak tahu tuh bener apa salah, pokoknya bahasa Inggris lah ngoten. Nah untuk tahun ini saya izin gimmicknya niku humor. Nah, kenapa humor? Soalnya niki mungkin saya sedikit curcol gitu, curhat colongan karena kan alhamdulillah Erpin tiap tahunnya niki pendaftarnya meningkat dari yang tahun pertama niku 28%, tahun ini meningkat 15%. Jadi misalkan kami tahun lalu di beberapa sekolah niku waktu sosialisasi Bapak, niku diberikan misalkan 20-30 audiens, tahun ini sudah 200-300. Alhamdulillah, tentu tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru atas supportnya dan sambutannya yang luar biasa untuk Erpin. Nah, tapi Bapak dan Ibu, nah tadi kan ada misalkan waktu dikenalkan niku gelarnya ngapunten loh niki cuma bagian dari promosi atau personal branding niki, makanya pakainya Dr. H gitu kan. Nah, tapi Bapak dan Ibu, sayangnya waktu misalkan ngajar atau di kelas, ya karena kan namanya juga anak SMA biasanya ini malah kaku jatuhnya. Wah niki saya ngajar iki dosen apa ustadz atau gimana gitu. Jadi malah pembawaannya kan nggak bisa luas gitu. Nah akhirnya kita pengen rebranding dari Erpin. Gimana sih caranya? Salah satu prerequisite atau syarat dari terciptanya transformative learning yang dikemukakan oleh Jet Mishiro tahun 1978 itu kan student itu harus bisa merasa nyaman merasa nyaman atau merasa senang saat mereka itu belajar. Nah itulah kenapa ya kami pengen lah gitu supaya situasinya itu lebih cair. Karena itu ya supaya saya ini nggak salah gelar juga. Kalau misalkan Dr. H itu kan pengennya ya Dokter Haji. Lah jangan-jangan nanti kalau semuanya takut nih Dokter Hantu, hanya hantu ini kan bahaya Jadi ya itulah pengennya lebih nyaman. Tapi sebetulnya saya juga terinspirasi dari bawa jokes niki atau humor ini dari Pak Bupati niki. Karena ini Bapak, jadi kan bulan lalu saya kan diminta untuk jadi moderator di Festival Literasi. Nah,
Waktu itu Pak Bupati kan, wah Masya Allah, pidatonya itu sangat inspiratif. Karena kan beliau ada membawa soal Iqra, jadi soal bahwa kita itu harus membaca, kita itu harus literate, untuk dalam tanda kutip merubah nasib kita sendiri. Nah, itu sangat inspiratif. Tapi yang terngiang-ngiang di kepala saya itu jokesnya beliau soal Bunda. Ini izin ya Bapak. Jadi beliau itu dalam tanda kutip menyamakan Bunda dengan ojek. Jadi kalau Bunda niku jauh dekat cantiknya sama, kalau ojek niku jauh dekat tarifnya sama. Jadi itu yang terngiang-ngiang di kepala saya. Nah, saya sebagai pengikut beliau yang baik, saya sebagai stafnya beliau yang baik di perusahaan, ya saya contoh ini. Nah, akhirnya saya kasih ke istri, alhamdulillah Bapak, saya dapat nasi goreng. Jadi Bapak-bapak di sini kalau mau di servis nasi goreng sama istrinya boleh ya pakai jok-jok seperti ini. Ya, jadi itu harapannya kita bisa lebih cair dan santai Bapak dan Ibu keynote-nya ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu tentu masih ingat ya untuk yang hadir dari speech-nya juara 1 tahun lalu, Ardita, ini sangat luar biasa, sangat menyentuh. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu kalau ingat, wah, saya yakin Pak Bupati masih ingat lah pasti, terkesan sekali bahwa kita tahun pertama tapi bisa merubah anak SMK loh Bapak dan Ibu gitu kan. Biasanya mungkin kita asosiasinya yang namanya teori, kritis, riset itu mungkin sama anak SMA gitu. Nah itu luar biasa juara kita ini. Itu saking menyentuhnya Pak Bupati ini ya, beliau kan teknik speech-nya ini luar biasa gitu. Beliau menggunakan teknik apresiasi dan vulnerability. Nah, jadi beliau menyampaikan ini kalau nggak ada audiens di sini, nggak ada tamu, ini sudah menitikkan air mata ini, saking bagusnya speech-nya ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau yang tahun lalu nggak hadir mungkin bisa ke YouTube kami ya, bisa dicek dan jangan lupa subscribe Bapak dan Ibu. Soalnya ini kasihan ini Erpin masih 77 ini nggak bisa dimonetisasi ini. Nah, jadi alhamdulillah kami bisa itu. Nah, untuk tahun ini kita tidak lagi 3 speech, tapi ada 2 Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu dari SMA 2 atas nama Moza Umaira. Bisa berdiri Moza? Moza, oke. Oh, ada di sana. Oh ya, ada di dalam. Oke, siap. Jadi yang pertama dari SMA 2, yang kedua atas nama Zibran dari MAN 1 Ngawi, Bapak dan Ibu. Jadi mereka sudah melalui seleksi yang panjang, militansinya, karakternya tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini nanti juara satunya siapa? Kita lihat dulu speech-nya, tapi supaya lebih menarik. Nah, ini kan juaranya antara perwakilan dari SMA yang dipimpin sama Bu Lena atau ya dari MAN yang dipimpin sama Pak Haji Yusuf ya. Nah, jadi nanti siapa juaranya ini yang crowning kayak Putri Indonesia itu antara beliau kedua mohon ya. Nah, untuk Pak Kadin ngapunten SMP 2 sampai SMP 1 ini belum Bapak. Semoga tahun depan ya Pak ya. Nah, oke nggih. Jadi itu kemudian Bapak dan Ibu mungkin kan berpikir ya, wah ini oke lah Mas, Erpin bagus 1 tahun dikasih modul yang beragam, terus setelah itu juntrungannya nopo Mas gitu. Apakah dibiarkan saja, apakah ada wadahnya? Nah kami insya Allah berkomitmen Bapak dan Ibu bahwa ya kan kami dalam tanda kutip janji ya, supaya kami bisa mendampingi mereka untuk mencapai puncak kesuksesan. Nah itulah kenapa kami adakan wadah-wadahnya. Karena kalau di Ngawi ini, misalkan kita janji nggak dipati itu bahaya, janji nggak dipati. Kenapa? Karena bisa jadi lagu nanti. Erpin medot janji, nah kan bahaya kan. Nanti jadinya Dr. Caknan nih gitu, bukan D Caknan. Nah niki Ardita, oke silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk juara 1 kita tahun lalu Bapak dan Ibu. Ya, jadi Ardita ini alhamdulillah diterima di salah satu PTN di Jawa Timur. Boleh di sini Ardita, dan mendapatkan beasiswa S1 Bapak dan Ibu, jadi luar biasa. Nah ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami buatkan salah satu lembaga yaitu Erpin Institute, singkatan dari Research on People, Innovation and New Frontiers, dan beliau adalah kepalanya. Alhamdulillah bulan Agustus lalu sudah presentasi seminar internasional di UNER Surabaya. Jadi itu tepuk tangan ya. Jadi komitmen kami adalah gimana sih teman-teman, visi kami itu tuh nanti waktu S1 udah punya banyak publikasi sehingga waktu mau daftar LPDP atau beasiswa lainnya itu lebih mudah Bapak dan Ibu, itu visi kami. Ya, jadi yang kedua Ulfi dan Fahira silakan maju ke depan. Nah ini mereka
ketua dari komunitas yang mewadahi alumni Erpin, Pak Bupati, Bu Lena, Pak Kadin, dan Pak Kasih. Jadi tepuk tangan. Nah, Ulfi ketua di 2024-2025, Fahira 2025-2026. Ini namanya komunitasnya Ngawi Future Leaders, Bapak dan Ibu. Ngawi Future Leaders, jadi pemimpin masa depan dari Ngawi. Ini tapi jangan salah nggih, kalau misalkan mungkin ada kakeknya Zibran, kakeknya Zibran, apa itu Ngawi cheerleaders. Nah, cheerleader kan beda. Cheerleader kan yang di bola basket nih, yang nari-nari. Takutnya kan nanti loh, ikut join Erpin kok malah ikut nari-nari, gimana sih? Jadi Ngawi Future Leaders ya, ini kok komunitas yang mewadahi. Kemudian next ada Dimas dan Junita, silakan maju ke depan. Nah, izin kami Bapak dan Ibu, Pak Bupati, insya Allah kami akan menulis buku. Jadi modul kami ini dibukukan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membaca di sana, oh apa sih yang diajarkan sebetulnya selama 1 tahun itu. Nah nanti teman-teman ini secara kolaboratif menulis bareng. Untuk mereka untungnya adalah, masih SMA udah punya publikasi. Nah ini visi kami, jadi Junita di sini editor dan Dimas adalah penulis salah satu chapternya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk mereka Bapak dan Ibu. Oke, silahkan kembali teman-teman, terima kasih. Baik, nah ini sebetulnya ini Bapak dan Ibu, jadi apa yang kami lakukan di sini, memberikan komunitas, wadah, ini salah satu upaya kami untuk mengimplementasikan pengejawantahan dari salah satu ayat suci Al-Quran favorit saya. Tapi saya yakin ini pasti jadi favorit kita semua lah nantinya. Jadi dari surat Al-Insyiqaq ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latarkabunna tobakon ang tobak. Jadi sungguh kita akan menjalani tingkat demi tingkat Bapak dan Ibu. Nah saat menjalani tingkat demi tingkat, sebagaimana yang kami sudah saksikan di student, tentu ada yang langsung berhasil, tentu ada yang gagal. Nah di sana peran kami memastikan bahwa mereka itu dibersamai, nggak ditinggal gitu aja. Dan insya Allah nanti mereka bisa mencapai puncak kesuksesan mereka. Jadi itulah yang pengen kami capai di sana. Jadi nggak cuman ada kegiatan, setelah itu ditinggal gitu aja, tapi mereka didampingi, mereka punya psychological safety lah untuk membuat inovasi atau 1-2 kegagalan, itu ada kami di sana. Nah, puncak itu sendiri kan bahasa Inggrisnya top ya. Nah, jadi kita pengen mengantarkan mereka ke puncak dari kesuksesannya, to get to the top, to get to the top. Nah, kalau artinya dari bahasa Inggrisnya dari puncak yang penuh kemuliaan apa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi puncak penuh kemuliaan yaitu ini di Ngawi ini cukup populer yang formulator Pak Bupati ini. Jadi dan kebetulan kok muncul di salah satu grup saya yaitu Top Marco Top. Jadi inilah ya. Jadi kami ingin memastikan generasi masa depan Ngawi ini betul-betul mencapai visinya Pak Bupati yaitu Top Marco Top. Nah, baik, jadi itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya izin menutup keynote saya pagi hari ini dengan sebuah pantun. Tapi kalau biasanya pemantun niku cuman minta satu yaitu cakep, saya izin minta 2 nggih. Cakep dan tepuk tangan yang paling meriah. Soalnya niki bikinnya susah Bapak ini. Tanya ChatGPT berkali-kali nih. Jadi kita mulai. Kepemimpinan Pak Bupati niku pancen ngeten. Cakep. Prestasinya kuatah, ndak bisa di stop. Cakep. Leres nggih Bapak nggih. Matur sembah nuwun supportipun panjenengan sedanten. Bersama Erpin, we'll see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.